Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang fasa diam HPLC dan CFC yang beranggotakan saya sendiri, Alfiatul Munira, Rifki Aulia, dan Anissa Musdalifah dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rinaldi Idrus SSI. Baiklah, berikut adalah outline presentasi dari kami, yaitu tentang pengertian kromatografi, pengertian dan prinsip kerja HPLC, fasa diam HPLC, contoh kasus HPLC, pengertian dan prinsip kerja CFC, fasa diam CFC, dan contoh kasus CFC. Baiklah, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Rifki Aulia. Kepada Rifki Aulia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kromatografi. Jadi kromatografi itu adalah suatu teknik pemisahan campuran. Jadi pemisahan itu berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu atau dalam media tertentu. Jadi pada kromatografi, komponen-komponen yang akan dipisahkan itu dia akan terpisah dalam dua fase. Jadi ada fase diam dan fase gerak. Jadi fase diam ini dia akan menahan komponen dari suatu sampel ataupun campuran. Sedangkan fase gerak itu akan melarutkan zat atau komponen dari suatu sampel atau campuran. Jadi komponen-komponen yang mudah larut akan tertahan pada fase diam. Dan sedangkan komponen-komponen yang mudah larut dalam fase gerak itu akan bergerak mengikuti si fase gerak. Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian serta prinsip kerja dari HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Jadi, HPTLC merupakan perkembangan dari suatu metode TLC. Dan HPTLC ini juga sering digunakan dalam analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif karena metode ini menggunakan teknik konvensional atau dengan cara yang lebih dioptimalkan. Jadi kromatografi lapis tipis tingkat tinggi atau HPTLC merupakan bentuk lanjutan dari kromatografi lapis tipis atau yang dikenal dengan TLC. HPTLC ini adalah suatu metode analisis kualitatif yang sangat berguna, menggabungkan seni dari kromatografi dengan kecepatan dan biaya yang sedang. HPTLC memiliki peran yang sangat penting dalam dunia analitis. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari HPTLC. Jadi prinsip kerja dari HPTLC adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Selanjutnya. Nah, kemudian fasa diam pada instrumen HPTLC. Pemilihan fasa diam pada TLC didasarkan pada sifat fisika, kimia, komponen sampel yang akan dipisahkan. Sorben pada fase diam pada TLC dapat berupa senyawa anorganik maupun organik. Fase diam pada plat HPTLC memiliki partikel yang sangat kecil dengan bentuk yang sempit dan tajam. HPTLC biasanya menggunakan plat yang lebih kecil daripada TLC dengan ukuran 10x10 atau 10x20 cm. Plat HPTLC memberikan resolusi yang sangat baik, sensitivitas deteksi yang sangat tinggi, dan meningkatkan kualitas. Plat HPTLC yang menampilkan partikel kecil dengan distribusi ukuran sempit yang menghasilkan lapisan homogen dengan permukaan yang halus. HPTLC ini dianggap sebagai bentuk TLC modern yang sangat maju. Menggunakan HPTLC menggunakan piring yang menampilkan partikel kecil dengan distribusi ukuran yang sangat sempit. Akibatnya, homogen lapisan dengan permukaan halus bisa didapat. Oke, selanjutnya Nisa akan menjelaskan contoh kasus HPTLC. Contoh kasus HPTLC mengenai kestabilan ekstrak metanol daun Sonchus arvensis pada penyimpanan. Sebelumnya, Sonchus arvensis adalah salah satu tumbuhan yang telah digunakan sebagai obat tradisional seperti sebagai zat diuretik, litotriptik,
Pyrolithiasis menghilangkan panas dan juga racun, serta juga mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Penelitian uji kestabilan dari ekstrak tumbuhan ini dilakukan berdasarkan metode International Conference on Harmonization (ICH) dengan masa penyimpanan selama 6 bulan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Setiap bulan, ekstrak dianalisis dengan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPTLC dan juga HPLC. Sebagai senyawa penanda yang digunakan itu lupol. Analisis kromatografi lapis tipis kinerja tinggi dilakukan dengan cara larutan ekstrak metanol dibuat dengan konsentrasi 15 mg per mililiter dalam metanol. Larutan lupol 500 ppm juga dibuat untuk digunakan sebagai senyawa penanda. Ekstrak dan senyawa penanda kemudian ditotolkan pada plat TLC dengan ukuran 20 x 10 cm menggunakan camak linomat 5. Sebagai fasa gerak digunakan kloroform, sebagai penampak noda digunakan anisaldehid asam sulfat pekat dengan cara disemprotkan. Gambar profil TLC diambil menggunakan camak Reprostar 3 digital Canon kamera pada 365 nanometer dan sinar tampak. Scanner camak TLC 3 digunakan untuk menilai totalan komponen pada plat TLC pada 365 nanometer. Data diproses menggunakan software WinCITS. Nah, hasil dari analisis HPTLC terhadap ekstrak metanol S. arvensis dan lupol sebagai senyawa penanda yang dilakukan, triplikat dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 pada slide. Gambar 1 itu merupakan kromatogram HPTLC dari ekstrak metanol S. arvensis dan lupol setelah disimpan selama 6 bulan. Gambar 2 merupakan kromatogram 3D atau 3D HPTLC dari ekstrak metanol S. arvensis dan lupol setelah disimpan selama 6 bulan, di mana A merupakan lupol, B 0 bulan penyimpanan, C selama 1 bulan penyimpanan, D 2 bulan penyimpanan, 3 E 3 bulan penyimpanan, F 4 bulan penyimpanan, G 5 bulan penyimpanan, dan H pada 6 bulan penyimpanan. Gambar ini diambil di bawah lampu UV 365 nanometer. Gambar 1 dapat dilihat bahwa spot yang dihasilkan intensitasnya itu tidak sama pada setiap plat KLT. Begitu juga pada gambar 2 memperlihatkan bahwa intensitas atau tinggi setiap kromatogram juga tidak sama. Ini menunjukkan bahwa konstituen yang terkandung dalam ekstrak metanol S. arvensis ini selama penyimpanan mengalami perubahan. Ini juga dapat dikatakan bahwa ekstrak metanol ini mengalami perubahan selama penyimpanan pada suhu kamar. Namun demikian jumlah spotnya setiap plat selalu sama. Ini menyatakan bahwa konstituen yang terkandung dalam ekstrak selalu sama. Selanjutnya, mengenai supercritical fluid chromatography. Pengertian dan prinsip kerja SFC atau kromatografi fluida superkritis. Nah, kromatografi fluida superkritis adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya itu menggunakan fasa gerak fluida superkritik. Prinsip kerja SFC ini berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fasa gerak. Mengenai fasa diamnya, pada kromatografi supercritical fluida ini, itu berdasarkan kolom kemampuan solvating kuat fasa mobile di SFC, itu membuat pemilihan hati-hati imperatif fasa diam. Pada dasarnya, dua jenis kolom analisis yang digunakan dalam SFC ini, dikemas dan kapiler. Sebelumnya, penyerap bekerja seperti silika atau polisterena atau fasa diam larut dalam SCCO2, yakni karbon dioksida superkritis. Dikemas kolom karya terbaru telah melibatkan berikat sari non-fase stasioner seperti oktadesilsilil, karbon 18, atau silikat terikat aminopropil. Selanjutnya, contoh kasus dari SFC ini akan dijelaskan oleh Alfiatul Munirah. Baiklah, berikut adalah contoh kasus dalam aplikasi fluida superkritis pada ekstraksi minyak asiri.
Minyak asiri umumnya tersusun atas komponen hidrokarbon, terpena dan turunannya, komponen teroksigenasi, pigmen, wax, resin, dan flavonoid. Hidrokarbon terpena adalah senyawa tidak jenuh yang sangat mudah mengalami dekomposisi karena adanya pengaruh panas, cahaya, dan oksigen. Proses ekstraksi dengan menggunakan fluida superkritis ini mampu meningkatkan fraksinasi minyak asiri dan mengurangi kandungan senyawa terpena yang berpengaruh terhadap degradasi minyak asiri. Untuk bahan yang diekstrak umumnya daun, bunga, akar, buah, kulit buah, biji, dan bagian tanaman lain yang mengandung minyak asiri. Untuk prinsip kerjanya sendiri adalah ekstraktor semi-batch ini menggunakan karbon dioksida sebagai pelarut. Karbon dioksida cair dan tangki penyimpanan melewati bak pendingin. Lalu dipompa oleh 2 pompa plug. Tahap berikutnya karbon dioksida dipanaskan dengan heat exchanger tabular hingga mencapai temperatur proses ekstraksi. Tekanan diatur dengan regulator tekanan. Ekstraktor yang berisi bahan baku secara termostatik dikontrol dengan tipe pemanas elektrik. Temperatur di dalam ekstraktor dikontrol dengan controller digital. Tekanan di luar ekstraktor diukur dengan tekanan gauge. Setelah meninggalkan ekstraktor, aliran CO2 yang mengandung ekstrak mengalir melalui percabangan katup jarum. Tekanan aliran dalam perjalanan berkurang dalam 3 tingkat menjadi tekanan atmosfer dan ekstrak. Minyak terkumpul di kolektor. Air dan komponen yang mudah menguap tersimpan di kolektor kedua. Untuk hasilnya dapat kita lihat dalam pengaruh ukuran partikelnya. Pada gambar ini dapat kita lihat grafik pengaruh ukuran partikel terhadap rasio komponen teroksigenasi dalam terpena minyak asiri yang terhadap persentase limonena pada minyak asiri yang diperoleh dengan fluida superkritis CO2 pada 15 megapiksel 313 Kelvin dan laju alir 2,5 kg per joule. Dalam gambar ini dapat kita lihat dengan kenaikan ukuran partikel akan menurunkan persentase limonena pada minyak kulit jeruk tersebut. Selanjutnya, next, pada gambar berikutnya menunjukkan bahwa rasio komponen teroksigenasi dengan terpena akan meningkat seiring dengan kenaikan ukuran partikel kulit jeruk. Kemungkinan karena adanya perbedaan gaya partikel kulit jeruk mengabsorpsi dua komponen yang berbeda. Di mana grafik ini merupakan grafik pengaruh dari ukuran partikel terhadap komponen teroksigenasi dengan terpena dalam minyak asiri yang diperoleh dengan fluida superkritis CO2 pada 15 megapiksel 313 Kelvin dan laju alir 2,5 kg per jam. Next. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Untuk teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan ditanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.